Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, pengatur segala yang ada di bumi ini, yang telah menganugerahkan kepada kita semua begitu banyak nikmat dan karunia, dari mulai kita di dalam kandungan hingga saat ini terus-menerus mengurus keperluan kita selama hidup dan senantiasa memberikan rezeki hingga kelak kita menemuinya kembali. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik yang tidak akan lekang oleh zaman, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat-umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ayah bunda, teman-teman, serta sahabat Cenki semuanya dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, sehat hati, sehat pikiran, sehat badan, sehingga kita semua bisa senantiasa beramal soleh dalam rangka memaksimalkan kehadiran kita di buminya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah sampai pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, hari-hari dimana pada malam harinya kita berusaha mengejar Lailatul Qadar. Semoga sisa-sisa waktu di bulan Ramadan kali ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan amal soleh dan thalabul ilmi, mengasah fitrah belajar kita. Untuk itu izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan taujih Ramadan di Cenki Channel. Ayah bunda serta sahabat Cenki semuanya, mungkin sebentar lagi insya Allah kita akan menghadapi Idul Fitri atau Lebaran. Dan beberapa dari kita mungkin akan melaksanakan mudik atau pulang kampung. Nah, saat kita akan bepergian termasuk mudik lebaran, kita pasti sudah tahu tujuan kita mau kemana. Dan biasanya kita akan menyiapkan bekal-bekal yang kita perlukan, baik untuk diri kita pribadi ataupun untuk keluarga kita. Begitu pula dalam hidup ini. Ternyata dalam hidup kita pun harus tahu dan paham tujuan kita hendak kemana, dan apa saja sih yang kita perlukan, bekal yang harus kita siapkan untuk sampai pada tujuan tersebut. Setiap hari mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga istirahat tidur lagi di malam hari, kita selalu disibukkan dengan rutinitas kita. Para ayah mungkin bekerja, mencari nafkah, para bunda sibuk dengan keperluan keluarga, mengurus keperluan keluarga, mengurus anak-anak, memasak, dan para ananda pun juga disibukkan dengan aktivitas sekolah, belajar. Mungkin terkadang kita merasa lelah dengan rutinitas tersebut. Kita terkadang jenuh menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Dan ananda juga mungkin pernah bertanya, kenapa sih kita tuh harus sholat, kenapa kita harus puasa, kenapa harus zakat, ya? Atau mungkin juga ananda yang sudah lebih besar mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa sih ada beberapa hal yang tidak boleh aku lakukan, padahal aku ingin mencobanya. Kenapa kira-kira? Jawabannya adalah karena setiap muslim percaya ada kehidupan setelah kematian dan ada hari pertanggungjawaban setelah seluruh makhluk dibangkitkan dari kematian. Maka untuk menghadapi hari tersebut, hari pertanggungjawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa arahan.
Allah tidak membiarkan kita berbuat sebebas-bebasnya sesuai keinginan kita, sesuai hawa nafsu kita. Tetapi Allah memberikan tuntunan pada manusia dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang di dalamnya ada perintah dan larangan yang mengarahkan manusia pada tujuan hakiki atau tujuan sesungguhnya dalam hidup. Lalu apa tujuan hidup manusia? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, itulah tujuan hidup kita. Bukan untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, bukan untuk meraih kekuasaan sebesar-besarnya, ataupun memperoleh jabatan setinggi-tingginya, tetapi untuk beribadah. Maka segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, niatkanlah sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu meliputi segala hal yang Allah cintai, seperti yang biasa kita lakukan, sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, membayar zakat, haji. Namun ternyata bukan hanya itu saja. Bekerja mencari nafkah yang halal, memasak untuk keluarga, mengasuh dan mendidik anak-anak, belajar, berkata jujur, menolong orang lain, berbuat baik dan berbagi dengan sesama, itu juga semuanya termasuk ibadah. Bahkan menyingkirkan rintangan di jalan, itu juga termasuk ibadah. Dan masih banyak hal lainnya. Bagi kita para ayah bunda, dari tujuan hidup ini kita muarakan sebagai tujuan pengasuhan. Apa sih tujuan kita mendidik dan mengasuh anak-anak? Tujuan utamanya tentunya untuk beribadah. Nah, di sini kita dapat merumuskan tujuan pengasuhan Ananda menjadi 3. Yang pertama adalah menjadikan Ananda menjadi pribadi yang memiliki iman yang lurus, ibadah yang baik, dan akhlak yang mulia. Maka selain dari itu adalah bonus. Anak berprestasi, anak pintar, anak juara sekolah, anak jago olahraga. Kalau sudah besarnya sukses, mempunyai harta yang berlimpah, memiliki jabatan, itu semuanya bonus. Tetapi yang paling utama adalah ketika mereka bisa menjadi pribadi yang tadi memiliki iman yang lurus, ibadahnya baik dan benar, dan memiliki akhlak yang mulia. Maka dengan begitu ia bisa menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya dan juga membawa kebaikan bagi sekitarnya. Yang kedua adalah, tujuan pengasuhan yang kedua adalah menjadikan anak lelaki sebagai calon suami dan calon ayah, serta anak perempuan menjadi calon istri dan calon ibu yang baik. Jadi ajarkan anak laki-laki ilmu agama karena kelak ia akan menjadi imam bagi keluarganya. Menjadi pemimpin dan pengayom keluarga, bukan hanya sebagai pencari nafkah. Seorang laki-laki punya tugas untuk membimbing keluarganya ke jalan yang Allah ridhoi. Dan sebagai pencari nafkah pun ia harus memperhatikan kehalalan rezeki yang akan ia berikan untuk anak dan istrinya. Ya, jangan sampai tercampur dengan yang haram. Dari mana diperoleh, untuk apa saja didapatkan, itu harus dipahami oleh anak laki-laki. Karena khawatirnya menjadi penyebab tertolaknya doa ketika rezeki yang diberikan untuk keluarga tercampur dengan yang haram. Dan anak perempuan pun sama. Diberikan bekal ilmu agama karena kelak ia akan menjadi madrasatul ula, sekolah yang pertama dan utama untuk anak-anaknya. Lalu berikutnya yang ketiga, tujuan pengasuhan yang ketiga adalah agar anak kita kelak menjadi bermanfaat untuk sekitarnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sebagai seorang manusia, Allah pasti telah menciptakan setiap kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Allah memberikan kita bekal akal dan untuk dimanfaatkan supaya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebagai orang tua kita juga bisa mengarahkan dan membantu anak-anak kita menemukan bakat dan minatnya. Sahabat Cengki, itu tadi tujuan pengasuhan. Ada 3 tujuan pengasuhan. Kehidupan di dunia ini merupakan ladang untuk kita membawa sebanyak-banyaknya bekal menghadapi kehidupan akhirat. Bekal tersebut berupa amal soleh yang dibutuhkan untuk meraih surga. Jadi kehidupan dunia hanya perantara. Lantas apakah hal ini berarti kita harus terus-menerus ibadah dan tidak mempedulikan dunia?
Tentu saja tidak. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu." Jadi Allah menyuruh manusia mengambil bagian dari dunia ini, dan Allah berjanji apabila manusia beriman dan bertakwa, maka Allah akan membukakan kunci-kunci kejayaan dunia. Hal ini pernah terjadi di masa lalu jauh sebelum peradaban Barat maju. Peradaban Islam telah lebih dahulu mencapai kejayaan. Nah, mengambil bagian di dunia juga berarti manusia berperan sebagai makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya ketika hidup, ketika meninggal pun, ketika sudah mati, manusia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurusi jenazahnya. Setiap manusia diciptakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi pada diri manusia sudah dibekali akal, pemahaman, dan bentuk fisik yang sempurna dibandingkan makhluk Allah yang lain. Sehingga dengan bekal tersebut manusia dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan diri dan sekitar. Sesuai tujuan pengasuhan yang ketiga, yaitu tadi ya, menjadikan ananda atau diri kita sendiri sebagai orang yang bermanfaat, sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 30. "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Artinya, masing-masing kita adalah pemimpin dan memiliki peran menjaga rahmat Allah di atas muka bumi ini. Itulah khalifah. Hal ini bukan berarti bahwa setiap orang harus jadi presiden, pemimpin presiden. Tidak, karena jika semua orang jadi presiden, siapa yang dipimpin? Tapi maksudnya di sini adalah apapun peran yang kita pilih untuk dijalani, maka lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan amalan yang maksimal atau ahsanu amala. Bukankah dari contoh-contoh wanita-wanita penghuni surga kita dapati ada Khadijah radhiyallahu anha yang seorang womanpreneur, tetapi ada juga Fatimah radhiyallahu anha yang seorang ibu rumah tangga. Jadi apapun peran kita, tugas kita adalah mempersembahkan ahsanu amala dalam setiap langkahnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi mari kita persembahkan ahsanu amala. Dan untuk memaksimalkan peran kita agar kita bisa mempersembahkan ahsanu amala tadi, ada sebuah rumus agar kita mengetahui apa yang menjadi potensi diri kita dan kita bisa mengenalinya dengan 4E. Yang pertama adalah lakukan sesuatu yang kita sukai atau enjoy, ya. Sesuatu yang ketika kita lakukan kita menikmatinya, hal-hal yang membuat kita bahagia ketika kita mengerjakannya, asal tidak melanggar syariat. Yang kedua adalah easy, sesuatu yang menurut kita mudah untuk kita lakukan. Nah, ini bisa jadi berbeda bagi masing-masing orang sesuai dengan bakat yang dimiliki. Yang ketiga, excellent, hal-hal yang kita handal dalam melakukannya dan ada pengakuan dari orang lain, sesuatu yang kita kompeten dalam melakukannya, bahkan semakin kita fokus kita bisa mengarah pada profesional. Dan yang keempat adalah earn, yaitu sesuatu yang menghasilkan dari aktivitas tersebut, berdampak, menghasilkan dan berdampak baik dari segi finansial ataupun dari segi kebermanfaatan untuk sekitar. Dari 4E ini, enjoy, easy, excellent, dan earn, maka kita dapat mengetahui potensi diri kita ataupun potensi ananda kita. Mudah-mudahan dengan kita paham tujuan hidup kita
untuk beribadah dan menggali potensi diri kita sebagai bentuk cara kita berusaha untuk memberikan manfaat bagi sekitar, kita dapat menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya, yaitu hamba Allah yang menebarkan manfaat di muka bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhir kata, tidak ada motivasi yang lebih besar dalam menjadikan ibadah sebagai tujuan hidup kita selain untuk mencapai cita-cita tertinggi kita, yaitu untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan menghuni surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Maka sahabat Cenki semuanya, ingat-ingat kembali tujuan hidup kita, yaitu mempersiapkan bekal terbaik untuk pulang ke kampung akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, terkhusus sebagai nasihat untuk diri saya pribadi. Semangat menikmati jamuan terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita dan memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.